Oke, kalau alamat yang baru sekarang ini posisi ada di Jalan Arya Banjarketas, Gang Remora, Komplek Remora, lingkungan Gatep Indah, Taman Sari Ampenan, Kota Mataram. Kota Mataram. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bonsai Kaki Rinjani. Teman-teman, di minggu ini kita berkunjung ke stand bonsai dari teman-teman di Kota Mataram. Mungkin tidak asing bagi teman-teman yang ada di seputaran Kota Mataram, dan sekarang kita akan berbincang panjang lebar tentang pertama terkait masalah galeri ini, kemudian beberapa bahan yang memang akan dijual oleh para pemilik stand. Oke, mungkin lebih jelasnya nanti kita akan berdiskusi langsung dengan Cak Win. Beliau juga tokoh pembonsai kita yang pada season konten pertama kita di Bonsai Kaki Rinjani pada 1 tahun yang lalu kita pernah berkunjung ke tempat beliau. Tapi ini adalah tempat baru Cak Win sendiri. Terkait alamat, nanti kita akan tanya-tanya dengan beliau dan mungkin kontak person beliau juga akan kita cantumkan di sini. Oke, sambil kita samperin Cak Win di mana, sambil kita keliling cari dan lihat-lihat semua bonsai yang ada di stand ini. Oke teman-teman, kita cari Cak Win. Halo, assalamualaikum Cak Win. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar Cak Win sendiri? Baik, alhamdulillah. Jadi ini kita berkunjung lagi Cak Win. Ngelihat sudah kondisi terakhir ya teman-teman di sini yang di Kota Mataram terkait masalah stand bonsainya. Kalau boleh tahu Cak Win, ini alamat lengkapnya di mana sih? Mungkin bisa diinformasikan pada teman-teman di konten Bonsai Kaki Rinjani. Oke, kalau alamat yang baru sekarang ini posisi ada di Jalan Arya Banjarketas, Gang Remora, Komplek Remora, lingkungan Gatep Indah, Taman Sari Ampenan, Kota Mataram. Kota Mataram. Terus luas lahannya ini sendiri Cak Win kita lihat luas sekali nih. Ya, kebetulan lahan yang baru ini kisaran 32 are. 32 are. Jadi kita kelola bareng-bareng. Terus kemudian berapa istilahnya pemilik stand ini, berapa orang yang di sini? Kebetulan ada beberapa komunitas yang memang sengaja kita kumpulkan biar kelihatan guyup, biar kelihatan ramai. Sekitar ada 16 ya. Komunitas. 16 komunitas. Dari keanggotaan itu lah 16 ya. Terus di sini bonsai apa saja sih, atau ada tahapannya dari bahan ya, atau apa saja sih yang ada? Gini,
Untuk yang di tempat yang baru ini memang kalau kita cari barang yang sudah jadi, Iya. tidak ada, Tidak Mas. ada. Karena di sini kan semua dalam rangka proses. Proses. Jadi di sini rata-rata adalah proses bahan. Kelas bahan Kelas semua. bahan. Jadi kalau kita mau melihat barang yang sudah jadi. Misalnya ini tidak ada terus terang. Jadi di iya. sini barang-barang yang Bahan bahan. semua, ya. Jadi untuk prospek kedepannya bisa kita lihat. Jenis-jenis bahannya Jenis bahannya banyak sekali. Ada yang lokal, ada yang impor, Yang impor. ada yang dari Lombok, Sumbawa, dari Jawa, dari Bali juga ada. ada semua ya. Ya sambil kita lihat-lihat Cak, mana Oke, saja ini ada. yang sedang dalam proses Oke. program. Nah ini salah satu contoh, ini kan ini masih taraf pengelosan, Pengelosan, nanti kita ya. masih program. Ini jenisnya adalah jenis iprik, Ipri ya. iprik sama amplas. Nah ini amplas. Ini masih dalam proses. Nah, Ini cukup lumayan waktunya ini Mas Eko. masih lama ya. Masih Ini didapatkan dari mana ini? Dari hasil Ini- buruan atau? Iya, dari awal memang dari kita program dari awal. Kebetulan ini adalah Bapak Komang yang Pak Komang ya. yang program ini. Jadi beliaunya juga Jelas di sini. Nah ini ada tujuan untuk dijual juga enggak bahan-bahan yang ada di dijual kalau cocok Mas. Oh gitu ya. Iya, kalau cocok dijual. Ada yang dilepas-lepas bandrol enggak di sini? Nah, seperti ini kita lepas 25 ini. Nah ini teman-teman ini Ini 25. jenisnya amplas ini ya. Amplas. Kita 25. Ini sudah berapa tahun? Ini kurang lebih sudah 7 tahun. 7 tahun ya. 7 tahun masih dalam proses. Pengerjaannya langsung Pak Komang ya. Iya, langsung Pak Komang. Nah ini memang kondisi sedang musim hama ini ya, Ya, ulat ini. Cai. kebetulan akhir-akhir ini memang banyak lah. Jadi kalau kita nggak antisipasi nanti. Nah, Dan di sebelah sini Sianci, wih banyak sekali ini teman-teman. Sianci juga gitu, masih Sianci. proses. Ini semua Pengelosan semua masih pengelosan kita semua. program. Ada beberapa Ini ada yang sudah pohon yang memang sudah kita di liuk ya, sudah mulai ada sampai kita tahapan. bentuk. Nah, Wah ini seperti super sekali ini teman-teman. Ini Jenis Sianci. Sianci ini ya. Sianci atau nama latinnya itu Cherry Barbados itu teman-teman. Nah, betul. Jadi Ya, Barbados. jadi ini yang buahnya masih hijau teman-teman. Enak sekali. Ini dibanderol juga apa? Dibanderol juga, kalau Cawit. cocok ya kita lepas. Oh gitu. Kalau yang ini yang Ini sekitar 20, Pak. 20 ini ya. 20. Karena sudah dari diameter Sudah kita program udah Iya. 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun. Jadi ini umurnya sudah 6 tahun programnya teman-teman, dan kita bisa lihat ketinggian mungkin sekitar 45 Iya, ada. 45. Kemudian diameternya sekitar 20 dan sudah ada perlakuan pewaringan dengan ekstrim sekali teman-teman, karena memang dari Sianci ini membutuhkan perlakuan yang lebih ekstrim untuk lebih idealnya teman-teman. Dan ini semuanya banyak sekali Sianci program. Dan ini kira-kira untuk capaian ini butuh berapa tahun? Ini untuk mencapai titik klimaksnya ini ya masih proses, ini masih 4-5 tahun ke depan. 4-5 tahun ya. Tergantung besar kecilnya yang akan Besar. kita bikin. Kalau ukuran segini paling ya 4-5 tahun lah. Jenis Sianci ini jenis yang cepat dibudidayakan atau bagaimana? Ini yang cepat budidayakan. Cepat ya? Dari biji bisa, dari cangkokan juga bisa. Cangkokan juga bisa. Stek bagaimana, Cawi? Stek bisa, Gampang. cuma main selongkok. Oh, sungkup gitu. Ya. Oke, Cawi, teman-teman, kita akan cek juga barang yang lain di stand ini, dan sangat banyak sekali sebenarnya bahan-bahan yang memang prospek ini untuk dijadikan untuk pengembangan bonsai berkualitas, teman-teman. Dan ini ada santigi juga ini, wah. Ada gigi, ada Ini- pasir. Kalau ini masuk ke formal ya. Ini Nah, formal. ini formal, tapi sudah ada perlakuan pengawatan. Ini miliknya siapa, Pak? Ini saya Oh, ini punyanya Cak Win. Lepas bandrol lah Cak Win. lepas bandrol. Kalau ini berapa ini? Ini 1,5. Nah, ini Bisa kita 1,5 lepas. ya. 1,5 Ini santigi pasir pasir asli Lombok. asli Lombok. Nah, ini teman-teman
santigi pasir ya, yang memang endemik Lombok teman-teman ya. Dan ini sudah dilakukan pewaringan, sudah mulai ada gerak teman-teman, dan ini masuk ke formal itu ya. Udah. Ini 1,5 teman-teman yang berminat mungkin bisa komen langsung di bawah, kontak person langsung ke Cak Win sendiri teman-teman. Oke, di sebelahnya wah ini yang maut ini yang karang ya. Karang, ini dari Sumba. Ini yang Sumba. Oke. Ini juga kita punya. Ya, bisa lebih detail teman-teman. Karakternya ada keringan yang memang ekstrim sekali. Dan ini termasuk sudah subur sekali teman-teman. Ya. Ini menggunakan media pasir Malang dan pupuk menggunakan pupuk Dekastar tetap teman-teman. Jadi on the rock ini memang yang santigi karang yang Sumba teman-teman. Ini pertumbuhannya subur sekali. Bisa dilihat dari sini mungkin tanpa depannya. Kalau ini bandrol berapa ini? Bandrol 3 juta. 3 juta. Bisa ditawar-tawar nggak? Bisa. Oh iya. Bisa dirunding. Bisa dirunding ya. Bisa dirunding. Ini kita aja ini bisa ada daya tarik mungkin dari studio bonsai kaki Rinjani mungkin bisa meminang, tapi nanti bagaimana teman-teman kita cek dulu bahan yang ada di stand ini. Nah, kemudian ini juga teman-teman yang tidak kalah ekstrim lagi. Ini sudah pengerjaan, ini yang ngerjakan siapa? Yang kebetulan ini tiang sendiri, kalau ini Pak Komang. Oh, ini Pak Komang. Jadi ini Pak Komang ya. Jadi teman-teman yang ngerjakan ini Pak Komang, kemudian ini juga sama ya gayanya. Dan ini masih santigi karang teman-teman. Subur sekali karena memang di Kota Mataram ini ya, sangat cocok lah untuk kelas santigi karena daerah pesisir teman-teman. Nah, kemudian di sebelahnya lagi masih santigi. Ini karang apa masih karang ya? Nah, ini teman-teman ciri dari santigi karang sendiri, walaupun sudah tidak kita dapatkan karang teman-teman, tapi ada ciri khas yang memang kita dapatkan. Daun biasanya terjungkal ya, jatuh ya. Kalau yang pasir biasanya agak berdiri tegak lurus ke atas, tapi jenis santigi karang ini secara otomatis juga akan jatuh gitu teman-teman. Kemudian ini yang karang juga pasti. Nah, ini yang karyanya Cak Win teman-teman. Ini karyanya Cak Win yang sedang, ini sudah di pruning atau bagaimana ini? Ini baru reposisi, baru reposisi, di pruning. Dan ada pengawatan juga. Ini lebih besar dari bahan yang tadi teman-teman. Dan ini semoga subur ini. Untuk media sendiri andalan Cak Win apa saja sih untuk? Kalau khusus untuk sentigi, kalau sentigi itu kita semua sudah tahu dari Pasir Malang, kompos, Dekastar, full panas ya. Kalau yang daerah-daerah dingin itu dingin agak walahan biasanya, tumbuhannya kurang bagus. Kalau panas full baru. Nah, kalau yang di sampingnya ini masuk karang apa? Ini sedikit karang. Ini karang ya. Ya, ini bisa lebih dekat, lebih detail. Jadi ini juga santigi karang teman-teman. Masih besaran, belum dibentuk sama sekali. Belum dibentuk teman-teman. Jadi ini juga sudah termasuk yang ukurannya ini medium ke atas ya. Ini belum dilakukan pewaringan? Belum pengarahan ya. Biaran dulu. Ini punyanya Cak Win? Ini Pak Nyoman. Oh, Pak Nyoman. Pernah dibanderol nggak sama Pak Nyoman? Ini dibanderol. Oh, dibanderol. Ini berapa ini? Ini 2 juta. Ya, teman-teman yang minat dengan bahan ini masih belum diwaring sama sekali. Ini dibanderol 2 juta oleh Pak Nyoman teman-teman. Yang minat bisa langsung komen di kolom komentar di bawah. Kontak-kontak juga bisa. Lobby. Kalau punyanya Cak Win itu tadi bandrol juga nggak yang ini? Ini kita bandrol 15. Ini 15 ya.
15 juta. Injil 15 ember. 15 ember. 15 M. Oh. Jadi ini 1.500.000 apa 15 juta? 15 juta. 15 juta ya. Jadi saya lumayan shock juga teman-teman. Tapi memang dari karakter bisa dilihat sudah termasuk ya. Mungkin ini adalah harga yang layak untuk kelas Santigi dari punyanya Cak Win ini teman-teman. Bisa diperhatikan, silahkan yang minat. Ini juga mulai subur teman-teman. 15 juta teman-teman, silakan boleh komen di kolom komentar di Bonsai Kaki Rinjani. Oke, mana lagi di sebelah sana ada nggak? Oh ini teman-teman, kita akan masuk ke punyanya Cak Win juga di sini. Kalau di sini ada sayang simbur. Wah, ini sayang simburnya teman-teman. Ini yang Lombok apa? Ini yang Sumbawa. 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 Bukan yang Pemalitan, ini yang Sumbawa. Jadi bisa lebih dekat, lebih detail lagi. Jadi ini adalah sayang simbur dari Sumbawa teman-teman. Nah ini lumayan liukan, gerak dari pohon ini sudah memang terarah. Ini ondroknya di batunya kita rakit. Batu dirakit ya di sini untuk keseimbangan ini mungkin jauhin ya. Ini sudah digarap, sudah mulai ada pewaringan, arahan. Ini bandrol berapa ini Cak Win? 2,5 teman-teman ya. Yang minat dengan bahan sayang simbur ini, teman-teman yang ada di luar Lombok, kemudian Bali, Jawa, ya, Kalimantan, Sumatera, silakan yang minat dengan bahan sayang simbur ini sudah ada perlakuan. Silakan komen. Tinggal lanjut saja teman-teman. Ya. Sudah berapa kali penggarapan pewaringan ini? Ini 4 kali. 4 kali ya. Berarti sudah berapa lama di Cak Win ini? Ini kalau di sayanya baru 3 tahun. 3 tahun ya. Dulu beli dari temen itu sudah 4 tahun. 4 tahun. 7 tahun. Ini dari mana sih awalnya? Ini dari Sumbawa. Sumbawa. Dari temen dibeli dari Sumbawa dikirim. Sumbawa. Dalam kondisi baru dongkel lah. Dongkel. Oh, dongkel ya. Dongkel waktu itu. Langsung dipesan di Sumbawa teman-teman. Oke, salam buat teman-teman yang ada di Sumbawa sana. Oke, ada sampingan pasir juga. Yang ini tahap proses. Ini arahan gerak ya, gerak dasar dari batang, batang. Oke teman-teman, ada serut juga. Ini yang garap Cak Win juga. Nah ini teman-teman, silakan mungkin ada yang minat dengan bahan serut ini. Kali ini bandrol berapa ini Cak Win? Ini bandrol 2,5. 2,5 teman-teman. Jadi ini bandrolnya 2,5. Silakan mungkin ada teman-teman yang minat. Oke. Ini ada yang unik juga teman-teman. Dari bahan serut. Ini dari akar lah. Ini akar akar dibalik ya. Iya balik. Jadi ini kondisi akar dibalik teman-teman, sudah bisa tumbuh ya. Dan ini mungkin akan ada pengarahan pewaringan berikutnya oleh Cak Win sendiri. Bandrol juga Cak Win berapa? Belum ya. Masih belum. Oke, di belakang teman-teman ada asam Jawa. Asam Jawa teman-teman. Ini kalau ini dapat dari mana dulu Cak Win? Ini dulu dari daerah Sekotong. Daerah Sekotong ya. Sekotong. 4 tahun. 4 tahun. Kalau bandrol harga ini berapa ini Cak Win? Bandrol 3,5 teman-teman yang minat, sudah subur ya. Mungkin tidak ada risiko lagi ya kalau misalnya dipindah lokasi. Oh ada pot di dalam. Ada pot teman-teman, jadi tidak khawatir. Mungkin bisa lebih detail lagi dalamnya seperti apa. Oke teman-teman, jadi ini juga ada anting putri yang didatangkan dari Riau oleh Cak Win sendiri. Ini karena memang endemiknya daerah Riau ya, ataupun tempat-tempat yang
memiliki apa tekstur tanah lahan gambut ya, berlumpur. Nah, jadi inilah tempat habitat asli dari anting putri ini sendiri. Tapi sudah banyak yang dibawa ke Lombok teman-teman, dan sudah mulai dikembangkan oleh teman-teman pecinta anting putri Lombok. Nanti lebih spesifikasinya kita akan ngobrol dengan Om Dian ya, Dian terkait masalah anting putri teman-teman. Baik teman-teman, itu dulu ngobrol kita dengan Cak Win, dan kita akan berpindah ke standnya Bang Dian. Oke, seperti apa, ikuti terus. Dan buat kalian yang belum like, komen, dan subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe Bonsai Kaki Rinjani. Oke, next di stand berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman di seluruh Indonesia, kita langsung berhadapan dengan Bang Dian, salah satu trainer di Kota Mataram dan memiliki stand juga ternyata di tempat ini. Dan ini lagi garap apa ini Bang Dian? Ini lagi muruning Brazilian Rain Tree. Woi, ternyata impor teman-teman. Nah, ini datang dari mana ini Bang Dian? Ini datang dari Amerika Latin. Ini Amerika Latin ya. Terus ini dapat bahan ini dari mana? Dari teman ke teman ini. Dari teman ke teman, berarti nyebrang ya. Nyebrang. Nyebrang teman-teman. Dan ini sudah prosesnya bisa lebih detail lagi. Sudah dilakukan liukan, dan ada permainan batu pekarang ini maksudnya. Batu ya. Jadi untuk karena ini dari biji ya, Dari cangkokan. Sekecil ini serokok ini. Serokok ya. Ini kita program di on rock ya. Sudah mulai, dan ini sudah akan ada perlakuan untuk ground atau bagaimana? Pasti ada, besok menyusul pasti akan di ground lagi untuk mencapai sebesar apa keinginan kita. Namanya tadi Brazilian Rain Tree. Brazilian Rain Tree teman-teman. Dan ini sudah mulai diseleksi mana batang yang akan dilanjutkan untuk program teman-teman. Nah, ini menarik, jadi ternyata tidak hanya bahan lokal saja teman-teman yang bisa dikembangkan di Lombok, ternyata impor juga sudah mulai dikembangkan. Yang dari luar Lombok pun yang kita bahas tadi terkait anting putri, kebetulan ini salah satu perintis atau pencetus angkut Lombok yang kita bakal tanya-tanya. Kita pindah geser tempat, langsung ketemu dengan anting putrinya. Wah, ini sudah berapa lama ini Mas Dian? Ini kurang lebih 4 tahun Mas Eko. 4 tahun, lama sekali ya. Ini pertama punya sudah ini anting putri. Berarti ini andalannya ya Mas Dian. Kalau andalan bukan, ada lagi yang lebih ada andalan. Lagi andalan ya. Tapi gimana sih prospeknya anting putri sendiri menurut Mas Dian di Lombok sendiri seperti apa Mas Dian? Kalau menurut saya di Lombok belum ada sih prospeknya Mas. Tapi ya apa salahnya kita memulai anting putri dulu kita di Lombok. Kedepannya kita nggak tahu nanti. Seperti apa perkembangannya ya. Menurut Mas Dian sendiri terkait anting putri gimana sih dalam artian pemperawatannya dan yang lainnya? Sebenarnya perawatan anting putri ini mudah, tidak ribet. Kita kan tahu sendiri di daerah kita ini kan suhunya panas ya. Nah, kalau dibandingkan dengan Jawa Barat, Jawa kan dingin di sana. Cuma di permainan media saja. Media ya. Kalau yang kita di Lombok idealnya apa sih? Idealnya medianya. Kita ngikutin suhu di Jawa Barat itu idealnya kita pakai pasir malang sama kokopit. Kokopit itu cukup dengan pupuknya cukup dengan Dekastar saja. Kemudian pasir malang, langsung ground loss ya, grounding. Nah, ini menurut Mas Dian ini perkembangannya setelah di ground apa dampaknya sampai dari awal Mas Dian kelola sampai sekarang? Ya cukup pesat ya pertumbuhannya kalau kita ground Mas Eko. Kemarin di rumah itu kan agak macet, terus daun
ini pertumbuhan tunas ini tidak jalan. Nah setelah saya grow di sini perkembangannya banyak tunas-tunas baru. Malah ada bunga juga yang Ya, lebat. Bunga sangat lebat. Awalnya di sini kan full panas, full angin. Cuma airnya agak kurang. Agak kurang ya. Karena saya juga agak malas-malasan nyiram nih. Kalau perkembangan akar sendiri ada perkembangan enggak dari awalnya dulu? Oh sangat pesat. Sangat pesat ya. Sudah mulai akarnya di sini. Bisa lebih detail akarnya, kameramen. Akar lebih jelas ini. Mantap. Jadi akar sudah keliling, tinggal pembesaran saja semuanya. Berarti ini masih belum, kalau ada yang nawar-nawar masih bisa dilepas bandrol nggak? Ya kalau kepepet ya bisa Mas. Kalau kepepet. Sebenarnya ini untuk koleksi pribadi nih sebenarnya, tapi kalau kalau memang ada yang minat dengan harga yang sesuai fantastik ya kenapa enggak ya? Ada yang lain Mas Dian di mana lagi angkutnya? Angkutnya di rumah banyak kan, cuma ini ada satu. Nah ini ada lagi teman-teman. Ini jadi biasa aja. Biasa aja ya. Karena anunya ya. Enggak aja ini kemarin Ya, saya ambil. jadi ini dari pangkal saja yang diambil dan Mas Dian sudah mulai ada batang itu yang coba di rajut lah teman-teman untuk bisa mendapatkan batang yang ada gerak teman-teman. Nah sebesar ini aja saya rawatnya 3 tahun ini. 3 tahun ya? Sini. Wah lama sekali. 3 tahun. Dibanding dengan pikes kita di sini mungkin jauh ya. Jauh. Jadi sekarang setelah di ground ini sudah ada kelihatan. Sudah ada kelihatan perkembangannya, cabang-cabangnya. Kalau ini ya mungkin bisa dilepas ya kalau ada yang bandrol. Berani Ya. bandrol berapa ini kira-kira Mas Dian kalau ada? Saya bandrol 3 juta. 3 juta teman-teman, masih mungkin terjangkau lah kelas kita di Lombok ya, bahan-bahan yang boleh dikatakan bukan endemiknya Lombok ya, bisa kita dapatkan murah di sini teman-teman. Ya itu teman-teman, jadi bisa langsung komen ketika ada yang minat dengan bahan anting putri yang memang ada di Lombok. Mungkin beda sekali kalau yang di Riau, memang habitatnya di sana, jadi harga mungkin lebih murah ya karena memang endemiknya asli sana. Nah teman-teman, ada sianci juga ini yang kita akan kepoin sekarang programannya Bang Dian teman-teman. Nah, jadi sianci ini sudah berapa lama dipelihara di sini? Usianya sudah 4 tahun Mas Eko. 4 tahun ya. Ini yang ngerjakan langsung Mas Dian sendiri ya? Saya sendiri dari nol. Oh dari nol. Terus sudah kita lihat tambingannya teman-teman yang sudah mantap sekali, perakaran kita yakin sudah ada kelihatan di sana dan ketika akan dibongkar nanti akan besar sebenarnya teman-teman. Nah ini program lanjutannya seperti apa ini Mas Dian? Ini sebenarnya Normal biasa ya. cuma cabang bawah ini agak bisa panjangin lagi. Yang bawah, yang ke kanan. Ini diameternya ada kisaran berapa? 25 ya. 25 teman-teman. Jadi ini juga mulai ada cangkokan. Ini untuk pengembangan teman-teman sudah ada cangkokan untuk pengembangannya, karena jenis sianci ini teman-teman jenis yang mudah dibudidayakan teman-teman. Dan dari biji bisa, kemudian cangkokan juga bisa. Ini ada satu lagi sianci ekstrim. Nah ini juga nih ekstrim. Mungkin ada yang minat teman-teman, sebelum harganya membeludak, mungkin usianya segini masih bisa dibayar lah. Ini programnya liukannya dengan menggunakan ada bambu teman-teman sebagai alat penopang. Ini dia teman-teman. Kalau ini ada yang minat, ini kira-kira lepas berapa ini Mas Dian? Ini lepas 500. Ini 500.000 teman-teman, murah teman-teman yang ada Sianci di manis. Iya, oh yang manis ini ya? Ini yang manis, bisa dicicip Mas Eko. Oh ya. Oke teman-teman, kita tes.
Ini adalah buah dari Sianci atau Cherry Barbados yang dikembangkan oleh Mas Dian. Katanya manis, tapi kalau kecut nanti kita lempar langsung. Oke teman-teman, bener manis teman-teman. Jadi teksturnya itu kayak belimbing yang memang manis teman-teman, kecutnya. Jadi beda dengan buah cer-cer yang di sebelah tadi. Saya coba teh dan saya alis saya langsung mengkerut teman-teman. Manis teman-teman. Yang minat silakan buat ibu-ibunya di rumah sebagai bahan bunga. Dan ini juga programnya tidak main-main teman-teman. Dari perakaran sendiri kita sudah lihat perakaran yang luar biasa, karena ini langsung dilos ke tanah dan subur sekali. Kemudian liukannya sudah ekstrim. Mungkin pengarahannya ke depan 1 tahun lagi teman-teman ngecek ke sini jelas berubah harganya teman-teman. Mumpung masih 500.000, cepat teman-teman yang ada di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat atau luar daerah, cek komen ya. Ini sudah ada yang tawar ya kemarin, ada yang nawar. Tapi kemarin saya masih kepengen koleksi ini Mas Eko. Karena manis itu ya. Karena manis. Terus saya sudah pecah batang juga ini. Ini sudah pecah batang. Katanya Sianci tidak bisa dipecah batang. Ternyata bisa ya. Bisa juga. Ini pecah batang teman-teman. Ini proses pecah batang. 1 tahun ini. 1 tahun ya. Baik teman-teman di seluruh Indonesia, itu bincang-bincang kita dengan Cak Win dan Om Dian teman-teman di standnya. Dan mungkin ucapan salam-salam dulu buat teman-teman, mungkin Cak Win sendiri. Oke. Terima kasih waktu yang diberikan. Jadi saya mengharap kepada teman-teman khususnya ya, Lombok dan sekitarnya, kalau memang memerlukan bahan yang bisa terjangkau, datang aja ke Komplek Remora, Arya Banjarketas, Taman Sari Ampadan Mataram. Insya Allah Langsung ketemu dengan langsung dua ketemu tokoh sama di saya, markas sama Mas besar Dian. ini teman-teman. Itu aja. Oke baik teman-teman, itu saja konten kita kali ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih pada semua teman-teman di seluruh Indonesia. Oke, itu saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam bonsai kaki Rinjani.